Selamat datang di channel Gila Novel. Mohon dibantu untuk like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bab 91. Fang Yu melirik Li Xiaomo, berbalik dan berjalan kembali ke mobil Li Bingyan. "Ayo pulang," kata Fang Yu pada Li Bingyan yang tertegun. Li Bingyan kembali sadar dan memandang Fang Yu seolah-olah dia sedang melihat dewa. Dia tahu bahwa dia tidak mengikuti bos yang salah. Jika ia mengikuti Fang Yu, masa depannya benar-benar tidak terbatas. Ding Ran memandang Fang Yu, matanya yang indah berbinar. Dia kini akhirnya memastikan bahwa pemandangan yang ada di benaknya bukanlah mimpi, melainkan kenyataan. Fang Yu mampu memblokir truk yang melaju dengan tangan kosong. Baru setelah mobil Fang Yu menghilang di malam hari, Li Xiaomo menegakkan tubuh dan menghela napas lega. Saat ini, dia dipenuhi keringat dingin. Saat dia bertemu dengan mata dingin Fang Yu barusan, hatinya menjadi dingin, berpikir bahwa sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Menghitung seseorang setingkat Fang Yu adalah berjalan di atas tali. Jika tidak hati-hati, dia akan terjerumus ke dalam jurang. Hasil saat ini sudah merupakan hasil terbaik. Setidaknya Fang Yu tidak melakukan apapun padanya atau klub Qingyan. Jika tidak, dampaknya akan sangat buruk. Sekitar jam 9 malam, Fang Yu kembali ke rumah dan duduk di mejanya, memikirkan beberapa hal. Beberapa kejadian baru-baru ini membuatnya merasa ada yang tidak beres. Yang pertama adalah Istana Xian. Sekte ini dihancurkan olehnya 2500 tahun yang lalu. Mengapa masih ada yang menguasai metode rahasianya? Fang Yu sangat yakin bahwa dia telah menghancurkan segala sesuatu yang dapat dihancurkan di Istana Xian, termasuk paviliun harta karun, gedung senjata ajaib, ruang pelatihan, tidak ada satu pun yang tertinggal. Bahkan lembah tempat sekte Istana Xian berada runtuh dan diubah menjadi reruntuhan oleh Fang Yu. Namun, apa yang digunakan Xiong Bahu malam itu memang merupakan metode rahasia Istana Xian. Hal kedua adalah bahwa pembunuh yang dia temui malam ini jelas merupakan keturunan dari Sekte Lima Racun. Hampir semua teknik yang dia gunakan terkait dengan Sekte Lima Racun. Terlebih lagi, ketika pembunuh ini menyebutkan 5 sekte racun, dia bahkan memicu kekuatan kutukan dan mati seketika. Hal ini menunjukkan bahwa sekte 5 racun yang seharusnya dimusnahkan 2000 tahun yang lalu, kemungkinan besar masih ada di dunia. Kedua hal ini memiliki satu kesamaan. Itu adalah sekte yang dimusnahkan ribuan tahun yang lalu, dan penerusnya tiba-tiba muncul pada masa ini. Kenapa tiba-tiba? Karena Fang Yu belum pernah melihat keturunan mereka selama 2000 tahun terakhir. Baru-baru ini, dua muncul satu demi satu. Terlebih lagi, kedua orang ini belum terlalu tua, dan mereka mungkin hanya melakukan kontak dengan metode rahasia kedua sekte ini dalam 10 tahun terakhir atau bahkan beberapa tahun yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa reruntuhan kedua sekte ini, atau sisa-sisa dan pecahan hukum rahasia sekte tersebut, mungkin telah ditemukan baru-baru ini. Semakin Fang Yu memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan tentang kedua hal ini, dan dia mengerutkan kening. Aku harus pergi ke Juefeng baru-baru ini. Siang hari berikutnya, Fang Yu dan Fatih Liu pergi ke kantin sekolah bersama. Li Bingyan sudah menunggu mereka di pintu masuk ruang makan. Meskipun Fang Yu telah menjelaskan bahwa dia tidak akan menerima adik laki-lakinya, Li Bingyan seperti permen, menempel di sisinya. "Bos, kamu sangat kuat kemarin. Semakin aku memikirkannya, semakin aku bersemangat. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Kamu lebih kuat dari Superman di film." Li Bingyan mengikuti Fang Yu dan berkata jalan. Fang Yu mengabaikannya dan berjalan ke jendela makanan untuk mengantri. Setelah mengantri selama hampir 10 menit, Fang Yu mengemas makanannya dan ingin mencari kursi kosong untuk duduk. Tetapi saat ini, Xia Tinghe, yang sedang duduk di meja tidak jauh dari situ,
melihat Fang Yu. "Kakak, itu orangnya." Xia Tinghe menunjuk ke arah Fang Yu, yang sedang mencari-cari tempat duduk yang terbuka. Xia Weiyu sedang duduk di hadapan Xia Tinghe. Mendengar ini, dia segera menoleh untuk melihat Fang Yu, wajahnya sedikit berubah. Apakah ini yang aneh? Hari itu, dia dan kakeknya sedang memancing di tepi sungai Lijiang. Tiba-tiba, sejumlah besar ikan mati mengapung di permukaan sungai. Kemudian Fang Yu muncul dari sungai, namun pakaian di tubuhnya tidak basah sama sekali. Kejadian ini membuatnya mengira dia telah bertemu hantu, dan dia mengalami mimpi buruk selama 2 malam berturut-turut. Namun, Fang Yu ini sebenarnya adalah murid sekolah ini. Itu artinya, dia bukan hantu. Biarpun dia hantu, dia tetap mesum. "Beranikah kamu mengikuti adikku? Saya ingin Anda terlihat baik." Xia Weiyu berdiri dan hendak berjalan mendekat. "Saudari, jangan impulsif. Jika kamu mengganggunya di sini, kamu akan menarik perhatian banyak orang." Xia Tinghe memeluknya dan berbisik. Xia Weiyu mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah lebih baik jika lebih banyak orang memperhatikan? Biarkan gadis-gadis di sekolahmu mengenali penguntit mesum ini. Tapi, aku tidak ingin menarik perhatian begitu banyak orang. Kamu bisa pergi dan memperingatkannya nanti ketika jumlah orangnya lebih sedikit," kata Xia Tinghe. Xia Weiyu tahu bahwa Xia Tinghe berkulit tipis, jadi dia menyerah setelah memikirkannya, tetapi tetap menatap Fang Yu, karena takut dia akan melarikan diri. 10 menit kemudian, Fang Yu selesai makan dan meninggalkan ruang makan bersama Fatih Liu dan Li Bingyan. Xia Weiyu segera berdiri dan mengikuti dengan cepat. Xia Tinghe mengikuti di belakang. Fang Yu dan 2 orang lainnya berjalan ke jalan sekolah. "Tidak banyak siswa di sini. Bos, makan tadi malam kurang menyenangkan. Bagaimana kalau aku mengundangmu ke KTV malam ini?" kata Li Bingyan. "Aku tidak pergi," jawab Fang Yu. "Jika kamu tidak ingin pergi ke KTV, pergilah ke bar," kata Li Bingyan lagi. Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak menolak. "Fang Yu, hentikan." Pada saat ini, suara wanita terdengar dari belakang. Fang Yu menoleh dan melihat Xia Weiyu dengan rambut pendek dan mengenakan pakaian olahraga. Li Bingyan di samping melihat Xia Weiyu, matanya berbinar. Kecantikan lainnya dengan skor 9 atau lebih. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Fang Yu bertanya, mengenali Xia Weiyu sebagai gadis yang dia temui di tepi sungai Lijiang hari itu. Xia Weiyu tidak menjawab pertanyaan itu. Dia berjalan ke arah Fang Yu dalam 2 atau 3 langkah dan berkata dengan marah, "Kamu penguntit mesum. Kamu mengikuti adikku sepanjang hari kemarin. Apa maksudmu? Menguntit adiknya?" Fang Yu bingung. Saat ini, dia melihat Xia Tinghe datang dari belakang. Jadi keduanya bersaudara. Kelihatannya tidak seperti itu. Tapi, kapan Fang Yu mengikuti Xia Tinghe? "Maaf, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda mungkin menemukan orang yang salah," kata Fang Yu. "Kamu masih tidak mengenaliku. Adikku mengidentifikasi kamu dengan jarinya sendiri. Tinghe, kemarilah." Xia Weiyu menarik Xia Tinghe. Fang Yu tidak berniat berbicara omong kosong dengan Xia Weiyu, jadi dia berbalik dan pergi. "Berhenti." Xia Weiyu mengulurkan tangannya dan memegang bahu Fang Yu. Namun begitu dia mengerahkan tenaga, dia merasakan tangannya tergelincir dan dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah. "Kakak, kamu baik-baik saja?" Xia Tinghe segera berjongkok dan membantu Xia Weiyu berdiri. Wajah Xia Weiyu memerah dan dia merasa malu. Saat ini, Fang Yu sudah berjalan keluar puluhan meter jauhnya. "Bajingan ini. Aku," Xia Weiyu berdiri dan bergegas menuju Fang Yu lagi. Xia Tinghe menghentikannya dan berkata, "Kakak, jangan impulsif. Ini sekolah.
Tidak baik bagimu memiliki pengaruh seperti itu. Xia Weiyu menatap punggung Fang Yu dengan marah dan berkata, apakah ini akhirnya? Tidak apa-apa. Saya punya cara saya sendiri untuk memberinya pelajaran. Saudari, apakah Anda lupa bahwa saya adalah prajurit bawaan tingkat 9? Xia Tinghe berkata sambil tersenyum di wajahnya. Saat ini, Fang Yu sudah berjalan jauh. Sial, aku tidak menyangka saudara perempuan Xia Tinghe begitu cantik. Jika aku memiliki kesempatan untuk memetik salah satu bunga saudara perempuan ini, aku tidak akan menyesal dalam hidupku. Li Bingyan menghela nafas. Jangan dipikir-pikir, kamu tidak punya kesempatan, kata Fatih Liu dari samping. Saya mungkin tidak punya peluang, tapi bos pasti punya peluang. Soalnya, mereka semua mendatangi bos, hanya saja bos tidak mau meninggalkan mereka, kata Li Bingyan. Itu disebut mencari masalah. Fatih Liu mengoreksi. Ngomong-ngomong, Fang Yu, mengapa kamu memprovokasi Xia Tinghe dan saudara perempuannya? Apakah kamu saling kenal? Fatih Liu memandang Fang Yu dan bertanya. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika ponselnya berdering di saku celananya. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Qin Yimo. Fang Yu, aku di gerbang sekolahmu sekarang. Ada yang ingin aku minta bantuanmu. Apakah kamu ada waktu luang? Tanya Qin Yimo. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, saya akan keluar sekarang jika saya punya waktu. Setelah menutup telepon, Fang Yu berbicara dengan Fatih Liu dan berjalan keluar dari gerbang sekolah sendirian. Ada Hummer yang diparkir di pinggir jalan depan gerbang sekolah. Ketika Fang Yu melangkah maju, Qin Yimo membuka pintu mobil dan membiarkannya masuk. Apa yang kamu inginkan dariku? Fang Yu bertanya. Qin Yimo mengenakan setelan formal hitam dan riasan tipis di wajahnya. Dia sepertinya sedang menghadiri acara penting. Saya ingin meminta Anda menemani saya ke pertemuan puncak, kata Qin Yimo. KTT apa? Fang Yu bertanya. KTT Keluarga Seni Bela Diri Jiangnan, jawab Qin Yimo. Bab 92. Keluarga Seni Bela Diri. Fang Yu tertegun. Ini adalah tradisi di daerah Jiangnan. Setiap 3 tahun, keluarga besar seni bela diri akan mengadakan pertemuan puncak. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kekuatan mereka sendiri dan menggunakan ini sebagai dasar untuk memperoleh lebih banyak manfaat, jawab Qin Yimo. Bukankah rumahmu di ibu kota? Pertemuan puncak di wilayah Jiangnan seperti ini seharusnya tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu ingin berpartisipasi? Tanya Fang Yu. Keluarga Qin kami memiliki cabang di Jiangnan dan memiliki banyak bisnis. Kakek sangat mementingkan bisnis ini, jadi dia mengirim saya ke Jiangnan. Pertemuan puncak ini terkait dengan situasi di Jiangnan dalam 3 tahun ke depan. Saya harus hadir. Jawab Qin Yimo. Keluarga seni bela diri, tunjukkan kekuatan mereka. Arti dari pertemuan puncak ini sebenarnya adalah kompetisi antara keluarga besar seni bela diri, kan? Tanya Fang Yu dengan alis terangkat. Dapat dipahami seperti ini, saya awalnya menghubungi keluarga saya dan mengirim seorang tetua tingkat master untuk datang ke Jiangnan untuk menemani saya menghadiri pertemuan puncak ini. Tetapi karena suatu alasan, kakek tiba-tiba maju dan menolak permintaan saya. Biarkan aku memikirkannya sendiri. Tapi pertemuan puncak akan dimulai pada jam 3 sore, jadi aku tidak punya pilihan lain selain datang kepadamu untuk meminta bantuan. Kata Qin Yimo dengan mata bingung. Qin Yimo tidak mengerti mengapa Qin Wudao melakukan ini, tapi Fang Yu memahaminya dengan sangat baik. Anak ini hanya ingin menyeret Fang Yu ke dalam masalah. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya, jika kita bertarung di pertemuan puncak ini, bisakah kita membunuh atau melumpuhkan lawan? Aku juga tidak tahu tentang ini. Aku belum pernah berpartisipasi sebelumnya.
Qin Yimo tertegun sejenak dan menjawab. Jika semua keluarga besar seni bela diri di kota Jiangnan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak ini, dan tidak ada aturan yang tidak dapat mengalahkan orang lain selama kompetisi, ini jelas merupakan kabar baik bagi Fang Yu. Dia bisa naik ke panggung dan menghancurkan semua elit yang dibawa oleh keluarga-keluarga itu, dan kemudian menyerap budidaya mereka. Jika dia bisa menyerap budidaya puluhan master seni bela diri dalam satu kesempatan, memikirkan hal ini, mata Fang Yu berbinar. Aku bisa pergi denganmu. Melihat Fang Yu setuju, Qin Yimo menghela nafas lega. Jika Fang Yu menolak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. KTT akan diadakan di Danau Yuexin. Sekitar 2 jam perjalanan dari sini. Ini saat yang tepat bagi kita untuk berangkat sekarang, kata Qin Yimo. Danau Yuexin adalah tempat pemandangan terkenal di selatan Sungai Yangtze. Pemandangan di sini sangat indah. Permukaan Danau Yuexin seterang cermin. Bunga teratai mengapung di danau, membuat permukaan danau semakin indah. Meski bukan hari libur, tetap saja banyak wisatawan yang datang ke sini. Namun saat ini, selain turis, mereka yang datang ke Danau Yuexin lebih merupakan perwakilan dari keluarga besar seni bela diri di selatan Sungai Yangtze, serta perwakilan dari beberapa keluarga kaya sekuler terkemuka. Ada banyak jembatan kecil buatan di Danau Yuexin, cukup untuk menampung ratusan orang. Di tengah Danau Yuexin terdapat platform tinggi yang besar dan tidak terhalang. Platform tinggi ini biasanya digunakan untuk pertunjukan grup teater, namun saat ini digunakan untuk para elit dari keluarga besar seni bela diri untuk bersaing satu sama lain. Ji Rumei dan Ji Dongshan juga datang ke Danau Yuexin. Mereka belum berjalan ke jembatan dan berdiri di samping pintu masuk. KTT ini telah menarik banyak perhatian. Selain keluarga besar pencaksilat, banyak juga orang seperti kita yang datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Keluarga Huang, keluarga Jiang, keluarga Hu, Ji Dongshan dikatakan. Lagi pula, ini hanya terjadi setiap 3 tahun sekali. Mereka semua ingin melihat keluarga mana yang terkuat saat ini agar mereka bisa memanfaatkannya, kata Ji Rumei. Rumei, menurutmu apakah keluarga kita perlu mencari pendukung? Ji Dongshan bertanya ragu-ragu. Ji Rumei segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, menjadi anak perusahaan dari keluarga pencaksilat niscaya akan membawa banyak manfaat dalam waktu singkat, tapi kamu harus tahu bahwa sejak saat itu, kita telah kehilangan segalanya kendali atas keluarga, dominasi, dan bahkan kehilangan martabat. Ji Dongshan menghela nafas dan berkata, tetapi jika kita tidak menemukan pendukung, keluarga lain akan melakukannya. Jika ini terjadi, keluarga Ji kita akan segera keluar dari eselon 1 keluarga Jiangnan. Ji Rumei juga merasa sangat berat. Saat ini, begitu banyak keluarga sekuler datang ke Danau Yuexin dengan tujuan mencari pendukung. Keluarga Zong ada di sini. Pada saat ini, seseorang di sebelahnya berteriak. Ji Rumei melihat ke samping dan melihat 3 orang mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dan seorang wanita, keduanya dikenal Ji Rumei. Laki-laki adalah Zong Yuan dan perempuan adalah Zong Liu. Mereka adalah kakak beradik, dan mereka juga merupakan inti dari generasi keluarga Zong ini. Orang tua yang mengikuti Zong Yuan memiliki tatapan setajam pedang dan aura yang kuat. Sekilas, dia bukanlah pejuang biasa. Orang tua itu seharusnya menjadi ahli seni bela diri, kan? Seperti yang diharapkan dari keluarga Zong, kamu bisa mengajak ahli tingkat master keluar bersamamu dengan santai. Keluarga Zong mungkin yang terkuat di pertemuan puncak ini, kan? Wajah Zong Liu sedikit berubah ketika dia melihat Ji Rumei, dan kemudian melihat sekeliling Ji Rumei, tetapi tidak melihat Fang Yu. Setelah memikirkannya, Zong Liu berjalan langsung menuju Ji Rumei. Nona Ji, Zong Liu menyapa Ji Rumei. Ji Rumei segera membalas salamnya dan berkata,
"Halo, Nona Zong. Nona Ji, di mana Fang Yu terakhir kali? Kenapa kamu tidak membawanya?" tanya Zhong Liu. "Tuan Fang, dia tidak senggang," jawab Ji Rumei. Sebenarnya, Ji Rumei sempat berpikir untuk meminta Fang Yu ikut bersamanya, namun dia memikirkannya dan merasa Fang Yu tidak bersedia menghadiri acara seperti itu, jadi dia menyerah. Namun, Ji Rumei sangat bingung, bukankah Zhong Liu meremehkan Fang Yu sebelumnya? Kenapa kamu tiba-tiba begitu tertarik padanya sekarang? Nona Zong, apakah Anda ada hubungannya dengan Tuan Fang? Ji Rumei bertanya. Mengingat adegan di mana Fang Yu dengan mudah membunuh monster di hutan primitif itu, mata Zhong Liu menjadi aneh. "Tidak apa-apa, aku akan ke Danau Yuexin dulu." Zhong Liu menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi. Ji Rumei sedikit mengernyit dan menatap punggung Zhong Liu, matanya yang indah penuh keraguan. Seseorang dari keluarga Zeng juga ada di sini. Pada saat ini, orang lain berseru. "Keluarga Zeng." Ji Rumei juga menoleh dengan kebingungan di wajahnya. Ia melihat seorang pria tampan memegang lengan seorang wanita menawan berjalan bersama. Di belakang mereka ada dua lelaki tua berjubah militer. Aura mereka sangat ganas, dan sekilas terlihat jelas bahwa mereka sangat kuat. Saat dia melihat wajah wanita itu, ekspresi Ji Rumei langsung berubah. Wajah Ji Dongshan juga pucat. Yang Yinzu. Wanita itu adalah Yang Yinzu. Bagaimana dia bisa berkumpul dengan keluarga Zeng di Huaibei? Sebagai keluarga seni bela diri di Huaibei, mengapa keluarga Zeng datang ke pertemuan puncak keluarga seni bela diri Jiangnan hari ini? Itu Zeng Xiuchen, putra tertua keluarga Zeng. Wanita di sebelahnya tampak familiar. Siapa dia? Wanita itu adalah jenius bisnis keluarga Yang Yinzu. Sial, Yang Yinzu. Bagaimana mungkin Yang Yinzu? Bukankah sesuatu yang besar terjadi pada keluarga yang baru-baru ini? Beberapa orang mengenali Yang Yinzu dan mulai membicarakannya. Pada saat ini, seseorang mendatangi mereka dan bertanya, "Tuan Muda Zeng, yang diadakan di sini hari ini adalah pertemuan keluarga seni bela diri Jiangnan. Mengapa Anda ada di sini juga?" Zeng Xiuchen tersenyum, menatap Yang Yinzu, dan berkata, "Keluarga Zeng kami baru-baru ini ingin berkembang di selatan Sungai Yangtze. Jadi kami ingin datang dan melihat bagaimana situasinya. Selain itu, tidak ada aturan untuk pertemuan puncak ini. Hanya keluarga dari Jiangnan yang bisa masuk, kan?" "Tentu saja tidak, haha, dengan kekuatan keluarga Zeng, siapa yang berani menghentikanmu, Tuan Muda Zeng?" Pria itu berkata sambil tersenyum tersanjung. Zeng Xiuchen tersenyum ringan, memegang pinggang ramping Yang Yinzu, dan melangkah ke jembatan Danau Yuexin. Ji Rumei dan Ji Dongshan berdiri tidak jauh dari situ, memandang Yang Yinzu dengan ekspresi yang sangat jelek. "Yang Yinzu, telah bergabung dengan keluarga Zeng," kata Ji Dongshan dengan sungguh-sungguh. Ji Rumei tidak berkata apa-apa, tapi hatinya tenggelam. Eksistensi macam apa keluarga Zeng itu? Mereka sekarang menjadi keluarga seni bela diri nomor 1 di wilayah Huaibei. Dalam beberapa dekade terakhir, keluarga mereka telah membina banyak ahli tingkat master, yang masing-masing memiliki kekuatan luar biasa. Dikatakan bahwa keluarga Zeng menerima bimbingan dan warisan dari seorang ahli 50 tahun yang lalu, dan sejak itu memulai jalur kemajuan besar. Keluarga Zeng saat ini hanyalah seorang raksasa. Jika semua keluarga seni bela diri di wilayah Jiangnan bersatu, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan satu keluarga Zeng saja. Ji Rumei tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Yang Yinzu akan memeluk keluarga Zeng. Tujuan kembalinya Yang Yinzu ke Jiangnan bersama Zeng Xiuchen kali ini jelas bukan hanya untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak ini. Dia pasti ingin membalas dendam dengan Tuan Fang. Tuan Fang harus diberitahu sesegera mungkin. Wajah Ji Rumei menjadi pucat,
dan dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fang Yu. Namun saat ini, suara familiar terdengar di sampingnya. "Kamu di sini juga, kebetulan sekali." Fang Yu muncul di depan Ji Rumei. Bab 93. Namun, penampilan Fang Yu saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bibirnya berjanggut, wajahnya tampak agak pucat, terdapat kerutan di sudut mata dan kening, serta berkacamata. Dia tampak seperti pria parubaya berusia 30-an atau 40-an. Jika bukan karena suara familiar itu, Ji Rumei tidak akan menyadari bahwa orang di depannya adalah Fang Yu. "Tuan Fang, kenapa kamu?" Ji Rumei memandang Fang Yu dengan heran dan bertanya. "Aku telah menyebabkan banyak masalah baru-baru ini, jadi aku menerima saran Yi Mo dan sedikit mengubah penampilanku." Fang Yu tersenyum, "Namaku Dao Tian sekarang." "Dao Tian?" Ji Rumei mengucapkan nama itu dalam hati. Qin Yi Mo berdiri di samping Fang Yu dan memandangi Danau Yuexin, tempat banyak orang sudah berdiri. Saat itu sudah pukul 2.50 siang, dan 10 menit lagi, pertemuan keluarga seni bela diri Jiangnan akan segera dimulai. Ji Rumei memikirkan Yang Yinzu dan berkata, "Fang, Tuan Dao Tian, saya baru saja melihat Yang Yinzu." "Oh." Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, "Dia di sini juga?" "Iya, dan dia berkumpul dengan Zheng Xiuchen, putra keluarga Zheng di Huaibei," kata Ji Rumei dengan sedikit kekhawatiran di matanya yang indah. "Siapa Zheng Xiuchen?" Fang Yu bertanya. Keluarga Zheng dikenal sebagai keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Dikatakan bahwa ada lebih dari 20 master dalam keluarga, dan mereka sangat kuat. Zheng Xiuchen adalah pemimpin generasi ketiga keluarga Zheng, kurang dari 3 tahun. 10 orang telah memasuki ranah master dan merupakan pesaing paling kuat untuk posisi kepala keluarga Zheng, kata Qin Yi Mo dari samping. "Oh, maksudnya, itu yang Jian yang lain," kata Fang Yu. "Tidak bisa dibandingkan seperti ini. Sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat antara Zheng Xiuchen dan Yang Jian, tetapi dalam hal kekuatan keluarga, keluarga Zheng dan keluarga yang sama sekali tidak berada pada level yang sama." "Qin," kata Yi Mo. "Tuan Dao Tian, kekuatan keluarga Zheng sangat menakutkan. Di wilayah Huaibei, dapat dikatakan bahwa mereka dapat menutupi langit dengan satu tangan. Dunia seni bela diri, dunia sekuler, dan dunia militer semua harus melihat wajah keluarga Zheng. Saya pikir, baiklah, sebaiknya kita tidak berkonflik langsung dengan keluarga Zheng." Ji Dongshan berkata dengan wajah berat. "Untungnya, Tuan Fang telah menyamar sebagai Tuan Dao Tian. Dengan cara ini, Yang Yinzu seharusnya tidak bisa mengenalinya dan tidak akan ada konflik," kata Ji Rumei sambil tersenyum. Fang Yu tidak berkomitmen. Baginya, keluarga Zheng bukanlah apa-apa. Istana Xian yang asli juga merupakan salah satu sekte teratas di dunia keabadian. Bukankah itu dihancurkan oleh Fang Yu sendirian? Di mata Fang Yu, semuanya tergantung pada apakah dia ingin melakukannya, bukan apakah dia berani melakukannya. "Halo, Nona Qin." Pada saat ini, seorang pria berpenampilan lembut maju dan menyapa Qin Yi Mo. Qin Yi Mo memandang pria ini dengan sedikit keraguan di matanya yang indah dan bertanya, "Maaf, apakah Anda?" "Saya Zhang Yanfeng dari keluarga Zhang di Jiangnan. Saya pernah menghadiri pesta ulang tahun Tuan Qin sebelumnya. Namun, Nona Qin sedang sibuk dan wajar jika saya tidak mengingatnya," kata pria yang lembut itu. "Oh, halo, Tuan Zhang." Qin Yi Mo segera balas tersenyum. "Nona Qin, KTT keluarga seni bela diri Jiangnan kita, apalagi dibandingkan dengan ibu kota, bahkan dibandingkan dengan Huaibei, jauh tertinggal. Nona Qin, saya khawatir Anda akan kecewa setelah melihatnya," kata Zhang Yanfeng. "Benarkah?"
Kenapa saya mendengar bahwa beberapa perusahaan di Jiangnan telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir? Qin Yimo berkata dengan sedikit cemberut. Haha, itu hanya istilah relatif. Satu-satunya keluarga seni bela diri di Jiangnan yang dapat bersaing di atas panggung saat ini adalah Zhong, Wu, dan Luo. Keluarga seni bela diri lainnya tidak dapat melakukannya. Zhang Yanfeng menggelengkan kepalanya berkata. Qin Yimo tersenyum dan berkata, Tuan Zhang, Anda juga anggota keluarga seni bela diri di selatan Sungai Yangtze. Apakah Anda benar-benar meremehkan keluarga besar di selatan Sungai Yangtze? Zhang Yanfeng menghela nafas dan berkata tanpa daya, saya hanya menghadapi kenyataan. Saya tidak tahu mengapa, tetapi berlatih seni bela diri hari ini jauh lebih sulit daripada beberapa dekade terakhir. Keluarga Zhang kami ada di sini, setelah kakek saya, tidak ada yang melangkah ke ranah Grandmaster, dan sebagian besar keluarga seni bela diri di Jiangnan telah mengalami stagnasi seperti keluarga Zhang kami. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu di sampingnya juga sangat tersentuh. Di bumi saat ini, energi spiritual terlalu tipis, dan memang sangat sulit untuk dipraktikkan. Apakah ini pelindung yang kamu bawa, Nona Qin? Zhang Yanfeng tertegun ketika dia menyadari bahwa Fang Yu hanya memiliki budidaya seorang prajurit bawaan. Yah, namanya Dao Tian, jawab Qin Yimo. Mata Zhang Yanfeng terkejut, tapi dia langsung mengerti. Dengan status Qin Yimo, tidak perlu mengirim seseorang untuk berkompetisi, jadi tidak masalah jika dia membawa prajurit bawaan bersamanya. Nona Qin, saya akan ke jembatan dulu. Sampai jumpa lagi, kata Zhang Yanfeng sambil menangkupkan tinjunya. Setelah Zhang Yanfeng pergi, Fang Yu bertanya kepada Qin Yimo, saya juga harus berkompetisi di lapangan nanti, kan? Melihat harapan di mata Fang Yu, Qin Yimo tampak aneh dan berkata, belum tentu, itu tergantung situasinya. Keluarga Qin memiliki reputasi yang hebat, dan keluarga seni bela diri biasa tidak akan berani meminta Qin Yimo untuk bertanding. Tapi bagaimanapun juga, keluarga Qin ingin menjangkau wilayah Jiangnan dan mendapatkan sepotong kue. Hal ini pasti akan menyebabkan serangan balik dari beberapa keluarga seni bela diri. Mereka tidak akan membiarkan keluarga Qin mendapatkan pijakan di wilayah Jiangnan dengan mudah. Inilah mengapa Qin Yimo meminta bantuan Fang Yu. Saat ini, Fang Yu sudah sangat bersemangat. Setidaknya ada 40 atau 50 biksu dalam tahap pembangunan fondasi. Jika dia bisa menyerap semua budidaya orang-orang ini, ayo naik ke jembatan, pertemuan puncak akan segera dimulai, kata Qin Yimo. Kemudian, ayah dan anak perempuan Fang Yu, Qin Yimo, dan Ji Dongshan berjalan bersama ke jembatan Danau Yuexin. Sebagai putri dari keluarga Qin, Qin Yimo menarik perhatian banyak orang begitu dia tiba. Mereka semua tahu bahwa keluarga Qin ingin mengakar di Jiangnan, jadi mereka mengirim Qin Yimo untuk menghadiri pertemuan puncak keluarga seni bela diri ini. Kebanyakan keluarga bangsawan tidak puas dengan orang luar seperti keluarga Qin. Bagaimanapun, kue di Jiangnan hanya sebesar itu. Jika satu orang lagi membagikannya, mereka akan makan lebih sedikit. Tapi ini keluarga Qin. Siapa yang berani menyinggung keluarga Qin dengan mudah? Oleh karena itu, sebagian besar perwakilan keluarga bangsawan mendatangi Qin Yimo dengan senyuman di wajah mereka dan menyapanya. Saat mereka menyapa, mereka juga melihat Fang Yu berdiri di samping Qin Yimo. Seorang pejuang bawaan. Hampir setiap keluarga pencaksilat yang datang untuk berpartisipasi akan membawa setidaknya satu orang ahli tingkat master, yang setara dengan menunjukkan kekuatan keluarganya. Qin Yimo membawa prajurit bawaan ke puncak. Apa artinya? Apakah Anda meremehkan keluarga seni bela diri di Jiangnan? Banyak orang yang memikirkan spekulasi ini, dan ketidakpuasan di mata mereka menjadi semakin jelas. Keluarga Qin benar-benar terlalu sombong.
Mereka sama sekali tidak menganggap serius keluarga besar kita di selatan Sungai Yangtze. Pelatihan macam apa yang dibawa oleh para pejuang oleh keluarga Qin? Dilihat dari aura yang memancar dari tubuhnya, dia hanya berada pada tingkat ketujuh dari kultivasi bawaan. Katakan padaku, Nona Qin, apa maksudmu dengan ini? Bukankah ini merupakan penghinaan bagi kita? Setelah beberapa perwakilan keluarga bangsawan menyapa Qin Yimo, mereka berjalan menjauh dan mulai berbicara dengan suara pelan. Mengapa kita tidak mulai berdebat nanti? Mari kita berdebat dengan keluarga Nona Qin dan kalahkan prajurit bawaan yang dia bawa ke tanah untuk melihat seperti apa wajah Nona Qin. Aku agak ingin melakukan ini juga. Keluarga Nona Qin benar-benar terlalu sombong. Dia berani membenci kita seperti ini ketika dia pertama kali tiba. Jika kita tidak memberinya pelajaran, bagaimana kita bisa memiliki status apapun di masa depan? Jika kamu ingin pergi, pergilah. Pokoknya, aku tidak berani. Sekarang aku bisa mengalahkan orang-orang yang dijatuhkan Nona Qin, tapi bagaimana nanti? Jika aku membuat marah Nona Qin, siapa yang mampu menanggung akibatnya? Qin Yimo telah memperhatikan bahwa perwakilan keluarga bangsawan memiliki ekspresi yang tidak normal, jadi dia memandang Fang Yu dan bertanya, apakah kamu melakukan sesuatu? Mengapa aku merasa perwakilan keluarga bangsawan yang menyambutku menatapmu dengan kebingungan? Ada yang tidak beres. Qin Yimo tidak berlatih, jadi dia tidak bisa merasakan kultivasi Fang Yu. Tapi Fang Yu mengerti betul mengapa mata orang-orang itu terlihat sangat aneh. Mungkin karena aku terlihat terlalu jelek sekarang dan itu membuat mereka merasa tidak nyaman, kata Fang Yu. Kamu? Qin Yimo menggigit bibirnya dengan marah. Dia tahu bahwa Fang Yu sedang mengejek keterampilan meriasnya. Penampilan Fang Yu saat ini diciptakan oleh Qin Yimo. Nona Qin, sudah lama tidak bertemu. Saat ini, seorang pria dan seorang wanita datang. Mereka adalah Zhong Yuan dan Zhong Liu, saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Zhong. Zhong Yuan memandang Qin Yimo dengan senyuman di wajahnya, sedikit rasa panas muncul di matanya. Dia pernah menghadiri pesta ulang tahun Qin Wudao. Setelah bertemu Qin Yimo di pesta ulang tahun, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya Zhong Yuan bukanlah tokoh besar di ibu kota. Saat itu, ada banyak pemimpin dari keluarga besar di ibu kota pada pesta ulang tahun, yang benar-benar mengalahkan Zhong Yuan. Dia bahkan tidak sempat menyapa Qin Yimo. Tapi sekarang berbeda. Qin Yimo datang ke Jiangnan. Keluarga Zhong di Jiangnan dianggap sebagai keluarga seni bela diri terbaik, dan Zhong Yuan adalah salah satu pemimpin muda di wilayah Jiangnan. Sekarang dia akhirnya memenuhi syarat untuk melakukan percakapan tatap muka dengan Qin Yimo. Saya Zhong Yuan dari keluarga Jiangnan Zhong, dan ini saudara perempuan saya Zhong Liu, Zhong Yuan memperkenalkan. Keluarga Zhong. Keluarga Zhong saat ini seharusnya menjadi keluarga seni bela diri terbaik di Jiangnan, dan ini juga merupakan perlawanan terbesar yang mungkin dihadapi keluarga Qin jika mereka ingin mengakar di Jiangnan. Halo. Qin Yimo menyapa Zhong Yuan sambil tersenyum. Ketika Nona Qin datang ke Jiangnan, mengapa Anda tidak datang kepada saya dulu? Tempat lain di Jiangnan tidak sebagus ibu kotanya, tapi pemandangannya cukup bagus. Saya bisa mengajak Nona Qin mengunjungi berbagai tempat indah, kata Zhong Yuan. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Zhong, tetapi sejak saya datang ke Jiangnan, saya sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk keluar dan bersenang-senang, kata Qin Yimo. Mata Zhong Yuan menatap lurus ke wajah Qin Yimo. Sejak dia bertemu Qin Yimo selalu membuatnya terpesona. Bermalam-malam, Zhong Yuan memimpikannya wajah cantik Qin Yimo. Qin Yimo sedikit mengernyit, dia tidak suka orang lain menatapnya seperti ini. Zhong Yuan menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, kembali sadar, dan berkata, Nona Qin, setelah pertemuan puncak hari ini,
saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk datang ke keluarga Zong kami untuk duduk. Qin Yimo memperhatikan panas di mata Zong Yuan dan menolak, saya masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan, saya khawatir saya tidak punya waktu. Tidak masalah, jalan masih panjang, akan selalu ada peluang di masa depan. Zong Yuan tertawa, ekspresinya sedikit malu. Selama percakapan antara Qin Yimo dan Zong Yuan, Zong Liu terus menatap Fang Yu yang berdiri di samping Qin Yimo. Bab 94. Mengapa orang ini merasa familiar? Tapi wajah ini terlihat sangat asing, kata Zong Li Yuxin. Namun perhatian Fang Yu tertuju pada lelaki tua di belakang Zong Yuan. Orang tua ini memiliki tingkat kultivasi di tengah masa pembangunan pondasi dan kekuatannya tidak lemah. Merasakan mata Fang Yu, lelaki tua itu menoleh dan menatap Fang Yu dengan mata yang sangat tajam. Kebanyakan orang tidak berani menatap orang tua itu. Tapi Fang Yu tidak bereaksi sama sekali, menatap lelaki tua itu dengan tenang dan sedikit tersenyum padanya. Jejak keterkejutan muncul di mata lelaki tua itu. Baginya, tingkat kultivasi Fang Yu sangat rendah, namun keberaniannya lebih kuat dari banyak pejuang yang dia temui. Di pihak Zong Yuan, setelah berkomunikasi dengan Qin Yimo, dia menemukan bahwa nada suara Qin Yimo semakin dingin, dan dia menolak banyak permintaannya dengan acuh tak acuh, dan bahkan ada ekspresi jijik di matanya. Hal ini membuat Zong Yuan merasa semakin tidak nyaman dan bahkan sedikit kesal. Qin Yimo sepertinya masih tidak menganggapnya serius. Ini Jiangnan. Ini adalah wilayah keluarga Zong. Meskipun keluarga Qin sangat kuat, naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Karena kamu tidak memberiku muka, aku juga tidak akan sopan. Mata Zong Yuan bersinar dengan jejak kekejaman, dan dia melihat ke samping Fang Yu, dengan senyuman yang tidak diketahui artinya di wajahnya, dan bertanya, Nona Qin, apakah ini prajurit yang kamu bawa? Qin Yimo mengangguk. Haha, Nona Qin, apakah kamu tidak takut seseorang akan benar-benar mengajakmu berdiskusi nanti? Jika teman baik ini naik ke atas panggung, dia akan segera dipukuli hingga jatuh, dan pemandangannya tidak akan terlihat bagus. Zong Yuan berkata sambil tersenyum sinis. Itu bukan urusan Tuan Zong, jawab Qin Yimo dengan tenang. Zong Yuan menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Nona Qin, saya harap Anda dapat membantu keluarga Qin membangun pijakan di Jiangnan sesegera mungkin. Namun, Anda pasti akan menghadapi banyak perlawanan, jika Anda mengalami kesulitan dalam hal itu waktu, kamu bisa meminta bantuanku. Aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Zong Yuan berbalik dan pergi bersama Zong Liu. Melihat sosok Zong Yuan yang pergi, wajah Qin Yimo tertutup es. Dia awalnya tidak ingin memperlakukan Zong Yuan dengan sikap dingin seperti itu, lagi pula, keluarga Zong yang diwakili oleh Zong Yuan memiliki status tinggi di Jiangnan. Tapi Zong Yuan berbicara sembarangan dan terus menatap wajah atau tubuhnya saat berbicara, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Jelas sekali bahwa Zong Yuan memiliki pemikiran lain tentangnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Qin Yimo. Saudaraku, apakah terlalu berlebihan bagimu memperlakukan Nona Qin seperti ini? Zong Liu memandang Zong Yuan, yang memiliki wajah muram di sampingnya, dan bertanya. Zong Yuan mendengus dingin dan berkata, sebelum saya meninggalkan rumah, ayah saya mengatakan kepada saya bahwa sikap kita terhadap keluarga Qin harus keras dan kita tidak boleh membiarkan keluarga Qin dengan mudah mengakar di Jiangnan. Saya hanya mengikuti permintaan ayah saya. Selain itu, kamu juga telah melihat bahwa Qin Yimo sama sekali tidak menganggap serius keluarga Zong kita, jadi mengapa kita harus memasang wajah panas di pantat dingin kita? Saat dia mengatakan ini, hati Zong Yuan penuh dengan kecemburuan. Pada pertemuan kompetisi mendatang, dia harus memamerkan kekuatan keluarga Zong.
Biarkan Qin Yimo melihat lebih dekat keluarga Zhong tidak lebih buruk dari kebanyakan keluarga seni bela diri di ibu kota. Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu juga dikelilingi oleh sejumlah besar perwakilan dari keluarga seni bela diri. Keluarga Zheng tidak diragukan lagi adalah keluarga seni bela diri nomor 1 di wilayah Huaibei. Tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka, dan semua orang ingin menyenangkan Zheng Xiuchen. Zheng Xiuchen sudah lama terbiasa dengan pemandangan seperti ini, dia tersenyum dan dengan tenang menanggapi sapaan setiap perwakilan keluarga. Yang Yinzu, sebaliknya, melihat sekeliling, mencari sosok. Segera, dia melihat Ji Dongshan dan putrinya berdiri di jembatan seberang, dan matanya langsung berubah menjadi jahat. Xiuchen, aku melihat seseorang yang kukenal. Ikutlah denganku dan sapa. Yang Yinzu menoleh ke arah Zheng Xiuchen dan berkata. Zheng Xiuchen melihat mata Yang Yinzu dan segera mengerti apa yang sedang terjadi dan mengangguk. Ji Rumei dan Ji Dongshan sedang mengobrol dengan perwakilan keluarga sekuler lainnya. Ji Rumei menoleh ke samping secara tidak sengaja dan ekspresinya berubah. Yang Yinzu terlihat memegang lengan Zheng Xiuchen dan berjalan ke arahnya. Beberapa detik kemudian, Yang Yinzu menghampiri Ji Rumei. Ji Rumei, ada apa denganmu? Aku merasa wajahmu tidak terlihat bagus, kata Yang Yinzu dengan mata penuh godaan. Yang Yinzu, apa yang kamu inginkan? Ji Rumei bertanya dengan wajah pucat. Apa yang ingin saya lakukan? Balas dendam tentu saja. Di mana bajingan itu Fang Yu? Yang Yinzu membuka matanya lebar-lebar, dan matanya langsung menjadi sangat kesal. Dia tidak datang ke sini, jawab Ji Rumei. Yang Yinzu tidak melihat Fang Yu di dekatnya. Ji Rumei, izinkan saya memberitahu Anda, setelah pertemuan puncak hari ini, saya akan segera kembali ke kota Jianghai. Pada saat itu, apakah itu bajingan Fang Yu, keluarga Ji Anda, atau keluarga Tang, semua orang harus membayar harganya. Yang Yinzu memelototi Ji Rumei dan berkata dengan kasar. Yang Yinzu, alasan mengapa keluarga Yangmu berakhir hari ini adalah semua salahmu sendiri. Kami, Ji Dongshan berkata dengan marah dengan wajah muram. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Zheng Xiuchen menoleh. Ji Dongshan tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar dan tidak dapat berbicara lagi. Apakah kalian berdua dari keluarga Jiang Nanji? Yinzu selalu menyebutmu akhir-akhir ini. Zheng Xiuchen tersenyum, tetapi nada suaranya dingin. Tuan Zheng, ekspresi Ji Dongshan berubah, tetapi nada suaranya tidak berani bersikap tidak sopan. Yinzu sekarang adalah anggota keluarga Zheng kami. Kebenciannya adalah kebencian terhadap keluarga Zheng kami, jadi, saya harap Anda bisa menghadapinya dengan tenang, kata Zheng Xiuchen ringan. Di matanya, keluarga sekuler seperti keluarga Ji tidak layak disebut sama sekali. Selama dia mau, dia bisa dengan mudah menghidupi keluarga kaya yang tidak kalah dengan keluarga Ji. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri kali ini, aku ingin menyelesaikan masalah denganmu. Yang Yinzu berkata dengan kasar. Pada saat ini, banyak orang di sekitarnya telah memperhatikan situasi di pihak Yang Yinzu dan membicarakannya. Bukankah itu ayah dan anak perempuan keluarga Ji? Apa yang terjadi? Bukankah keluarga Ji pernah berkonflik dengan keluarga yang sebelumnya? Sekarang Yang Yinzu dan keluarga Zheng telah bersatu, mereka tentu saja harus menyelesaikan masalah. Kalau begitu keluarga Ji tamat. Itu keluarga Zheng. Belum lagi keluarga Ji, bahkan keluarga seni bela diri itu, tidak ada yang bisa menyinggung keluarga Zheng. Menghadapi kesombongan Yang Yinzu, wajah ayah dan anak perempuan keluarga Ji menjadi pucat, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Saat ini, Qin Yimo melangkah maju dan menyapa Zheng Xiuchen, Tuan Zheng. Nona Qin. Melihat Qin Yimo, mata Zheng Xiuzu sedikit berubah. Maaf,
Apakah Anda ada hubungannya dengan teman saya Nona Ji? Saya tahu Anda sudah lama mengobrol di sini, kata Qin Yimo sambil tersenyum. Teman. Kata-kata Qin Yimo mengejutkan orang-orang di sekitarnya yang diam-diam memperhatikan perkembangan situasi. Qin Yimo mengatakannya saat ini, yang setara dengan melindungi keluarga Ji. Di satu sisi adalah keluarga Qin di ibu kota, dan di sisi lain adalah keluarga Zheng di Huaibei. Mars menabrak bumi. Ada sesuatu yang bagus untuk ditonton sekarang. Ekspresi Yang Yinzu berubah dan dia menatap Qin Yimo dengan keraguan di matanya. Kapan para pelacur dari keluarga Ji ini terlibat dengan Qin Yimo? Jika keluarga Qin ingin melindungi keluarga Ji, maka rencana balas dendamnya tidak akan terlaksana. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Yang Yinzu memandang Zheng Xiuchen, saat ini dia hanya bisa melihat sikap Zheng Xiuchen. Zheng Xiuchen tampak tenang dan berkata, Nona Qin, istri saya dan Nona Ji memiliki dendam pribadi yang perlu diselesaikan. Dendam pribadi. Baru saja kupikir aku mendengar Nona yang berkata bahwa dia ingin membalas dendam pada seluruh keluarga Ji, kata Qin Yimo dengan tenang. Haha, aku melakukan kesalahan. Sebenarnya ini adalah dendam antara keluarga Yang dan keluarga Ji. Menurutku kita tidak cocok untuk terlibat dalam dendam antar keluarga seperti ini, kata Zheng Xiuchen. Iya, kita seharusnya tidak ikut campur, kata Qin Yimo tajam. Zheng Xiuchen sedikit menyipitkan matanya dan hendak melanjutkan pembicaraan. Selamat datang semuanya untuk menghadiri KTT keluarga seni bela diri Jiangnan hari ini. Yang akan diadakan selanjutnya adalah, saat ini, 3 prajurit berjubah putih sudah berdiri di platform tinggi di tengah Danau Yuexin. Ketiga orang ini berasal dari Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan dan bertindak sebagai wasit untuk pertemuan tanding hari ini. Tujuan utama dari kompetisi kita adalah untuk berkomunikasi, jadi saya berharap kedua belah pihak dari kompetisi berhenti dan menentukan pemenangnya. Usahakan untuk tidak membunuh, dan junjung tinggi semangat pencaksilat, kata seorang wasit di platform tinggi. Dengan keras. Jangan membunuh. Kalau begitu aku masih berdebat denganmu. Suasana hati Fang Yu langsung menjadi tertekan. Tapi saat ini, Fang Yu mendengar seseorang berbisik di sebelahnya. Mereka mengatakan ini setiap saat, tapi kalau soal pertarungan, siapa yang peduli dengan semangat seni bela diri? Bunuh jika bisa, dan hancurkan jika bisa. Keluarga seni bela diri ini telah menahan diri selama 3 tahun, dan beberapa di antaranya. Aku punya dendam satu sama lain. Aku menunggu kesempatan ini untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin tanpa darah? Setelah mendengar kata-kata pria ini, Fang Yu tiba-tiba menjadi tercerahkan. Setelah beberapa saat, wasit akhirnya menyelesaikan apa yang dikatakannya, dan diskusi akan segera dimulai secara resmi. Keluarga mana yang ingin mengirim seseorang ke platform terlebih dahulu? Wasit bertanya dengan keras sambil melihat sekeliling. Saat ini, tidak ada keluarga bangsawan yang angkat bicara. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi yang pertama di atas panggung kecuali mereka yakin dengan dirinya sendiri. Karena orang pertama yang berdiri di atas panggung pasti akan menjadi sasaran tantangan dari banyak keluarga bangsawan, dan situasinya akan menjadi sangat pasif. Sambil berdiri di antara penonton, mereka dapat mengamati lawan di atas panggung dan kemudian memutuskan apakah akan mengirim seseorang ke panggung untuk bertanding. Lagi pula, mereka hanya punya satu kesempatan untuk naik panggung. Jika kalah, mereka tidak akan punya kesempatan untuk naik panggung lagi. Terlebih lagi, setelah kalah dalam persaingan, dalam 3 tahun ke depan, pihak yang kalah akan tertekan dan tidak mampu mengangkat kepalanya. Jika kerugiannya terlalu parah, dia bahkan akan ditertawakan oleh keluarga bangsawan lainnya. Risikonya terlalu besar. Tetapi pada saat ini, seseorang berteriak dengan keras, "Kami, keluarga Zhong,
bersedia menjadi orang pertama yang berdiri di platform yang tinggi. Semua orang melihat ke arah asal suara itu, dan ternyata itu adalah Zhong Yuan. Zhong Yuan tampak sombong dan berkata, karena tidak ada yang berani menjadi yang pertama berdiri di atas panggung, marilah kita, keluarga Zhong, memberi contoh. Ini adalah tetua ke-6 dari keluarga Zhong kita, dan dia telah menjadi Grandmaster untuk 2 tahun. Selama 10 tahun. Begitu Zhong Yuan selesai berbicara, lelaki tua di belakangnya melompat, terbang hampir 30 meter di udara, dan mendarat di platform yang tinggi. Bab 95. Tetua ke-6 dari keluarga Zhong berdiri di platform tinggi dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya acuh tak acuh, dan tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Itu adalah tetua ke-6 dari keluarga Zhong. Kudengar meskipun orang ini bukan tetua dengan peringkat tertinggi di keluarga Zhong, dialah yang memiliki pengalaman paling praktis. Seru seseorang. Sial. Sejak awal, kita semua adalah karakter kejam seperti keluarga Zhong. Bagaimana kita bisa bersaing satu sama lain? Siapa yang berani naik panggung? Banyak perwakilan keluarga bangsawan mengeluh. Apakah ada yang ingin bersaing dengan tetua ke-6 dari keluarga Zhong? Wasit melihat sekeliling dan bertanya. Ada banyak diskusi, tetapi tidak ada yang berani menantang. Zhong Yuan berdiri di tempat dan melihat ke arah posisi Qin Yimo dengan mata bangga. Qin Yimo, saya ingin Anda melihat dengan mata kepala sendiri betapa tinggi status dan kekuatan keluarga Zhong kita di Jiangnan. Tetua ke-6 dari keluarga Zhong berdiri di platform tinggi dengan mata dingin, menatap orang-orang di jembatan. Kami, keluarga Cao, ingin naik ke panggung untuk mendiskusikan berbagai hal. Pada saat ini, sebuah suara akhirnya muncul. Orang yang berbicara adalah Cao Ziyan, dan dia mewakili keluarga Cao. Orang yang kami kirim adalah penatua Cao Yuan dari keluarga Cao kami. Cao Ziyan berkata dengan keras. Seorang lelaki tua berambut abu-abu di belakang Cao Ziyan maju selangkah, menginjak pagar pembatas jembatan, dan dengan mudah melompat ke platform tinggi. Tanggapan keluarga Cao menyebabkan keributan di seluruh penonton. Keluarga Cao merupakan salah satu dari sedikit keluarga pencaksilat yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, bisa dikatakan berada di urutan kedua setelah keluarga Zhong, Wu, dan Luo. Dalam pertemuan puncak keluarga pencaksilat terakhir, keluarga Cao mengalahkan 3 keluarga pencaksilat berturut-turut sebelum akhirnya kalah dari keluarga Luo. Namun kali ini, mereka berani menantang langsung keluarga Zhong, yang terkuat di antara ketiganya. Milikilah keberanian. Punya tulang punggung. Banyak perwakilan keluarga bangsawan memandang Cao Ziyan dengan kekaguman di mata mereka. Namun banyak juga yang berpendapat lain. Saya pikir keluarga Cao telah mengambil langkah terlalu besar kali ini. Mereka langsung menantang keluarga Zhong. Jika gagal total, mereka akan kehilangan muka. Bahkan jika mereka ingin balas dendam, mereka harus menunggu hingga 3 tahun kemudian. Ya, jika Anda tidak menang, masalahnya akan besar. Dengan kinerja pertemuan puncak terakhir, keluarga Cao telah menarik banyak keluarga sekuler untuk bergabung dengan mereka dalam beberapa tahun terakhir dan memperoleh banyak manfaat. Tapi hari ini, mereka menantang keluarga Zhong sejak awal. Jika mereka kalah, bukan hanya kerugian sederhana, tetapi kepentingan keluarga mereka akan sangat terpengaruh. Mari kita lihat dulu. Keluarga Cao juga menggunakan kekuatan kecilnya untuk membuat perbedaan besar. Jika kita menang, keluarga Cao akan benar-benar melambung ke angkasa. Di platform tinggi, ketiga wasit telah mundur dari platform tinggi, meninggalkan tetua ke-6 dari keluarga Zhong dan Cao Yuan di platform tinggi. Kompetisi resmi dimulai. Wajah Cao Yuan serius, ledakan momentum muncul dari tubuhnya, dan dia memimpin dalam mengambil tindakan. Dia tahu bahwa tetua ke-6 dari keluarga Zhong sangat kuat, jadi dia harus mengambil tindakan terlebih dahulu dan menempatkan dirinya dalam situasi proaktif.
Cao Yuan bergegas menuju tetua keenam dari keluarga Zhong, meraung marah, dan meninju dengan tangan kanannya. Kecepatannya bagus, tapi kekuatan pukulannya terlalu buruk. Tetua keenam dari keluarga Zhong mengucapkan kalimat dengan dingin. Dia menunggu sampai tinju Cao Yuan mendekat, lalu dia mengepalkan tinjunya dan meninjunya. Pukulannya tidak terlihat, tetapi kecepatan pukulannya sangat cepat. Retakan. Saat kedua tinju bertabrakan, Cao Yuan menjerit dan tubuhnya terbang mundur. Darah keluar dari tangan kanannya, dan sepertinya tulangnya telah hancur total. Tetua keenam dari keluarga Zhong tidak berhenti, dia muncul di atas Cao Yuan dalam sekejap, dan kemudian menginjak dada Cao Yuan. Ledakan. Cao Yuan menjerit dan terjatuh dengan keras di platform tinggi dengan suara keras. Saat ini, mulut Cao Yuan penuh darah, dadanya cekung, dan dia kehilangan suaranya. Sepertinya sudah mati. Terjadi keheningan. Hanya dalam satu pertemuan, Cao Yuan dikalahkan. Seberapa menakutkan kekuatan tetua keenam dari keluarga Zhong ini. Tetua keenam dari keluarga Zhong memandang Cao Yuan di tanah dengan mata dingin dan mengangkat kakinya. Retakan. Tubuh Cao Yuan jatuh ke dalam danau. Kali ini di antara penonton, wajah Cao Ziyan sepucat salju dan seluruh tubuhnya gemetar. Cao Yuan sudah menjadi orang terkuat di keluarga Cao, tapi saat berhadapan dengan tetua keenam dari keluarga Zhong, dia dikalahkan habis-habisan hingga dia bahkan kehilangan nyawanya. Lebih penting lagi, setelah hari ini, reputasi keluarga Cao pasti akan anjlok. Cao Yuan telah dikalahkan, siapa lagi yang akan naik panggung? Wasit kembali sadar dan bertanya dengan tergagap. Ada keheningan di sekitar, tidak ada yang berani berbicara. Mereka semua tahu bahwa keluarga Zhong sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka akan sekuat ini. Cao Yuan tidak terlihat lemah, tapi dia mati dengan sangat menyedihkan. Siapa yang berani naik panggung? Bukankah ini mencari kematian? Banyak orang melihat ke arah keluarga Wu dan keluarga Luo, dan menemukan bahwa perwakilan kedua keluarga juga memiliki wajah serius dan mata ngeri. Bagi keluarga Wu dan keluarga Luo, mereka lebih memilih mengakui bahwa keluarga Zhong adalah keluarga seni bela diri nomor satu di Jiangnan daripada membiarkan anggota klan di tingkat master digulingkan atau dibunuh. Bahkan keluarga Wu dan keluarga Luo tidak berani menantang. Tampaknya setelah pertemuan keluarga seni bela diri ini, keluarga Zhong akan mengambil gelar keluarga seni bela diri nomor satu di Jiangnan. Semua orang menghela nafas. Setelah menunggu lebih dari 1 menit, tidak ada yang berani menantang. Zhong Yuan tampak bangga dan melihat ke arah Qin Yimo lagi. Apakah kamu melihatnya? Inilah kekuatan keluarga Zhong kami. Tidak lebih buruk dari keluarga Anda di Beijing. Jika tidak ada yang berani menantang, kami akan meminta tetua keenam dari keluarga Zhong untuk mundur, kata wasit. Fang Yu di antara penonton tidak bisa duduk diam saat ini. Melihat tetua keenam dari keluarga Zhong membunuh Cao Yuan tanpa ragu-ragu, dia tidak memiliki keraguan lagi. Tetua keenam dari keluarga Zhong memiliki tingkat kultivasi di tengah tahap pembangunan pondasi. Dengan menyerap tingkat kultivasinya, dia dapat menembus setidaknya 2 alam. Aku, Fang Yu hendak berbicara. Meskipun saya tidak tahu apakah itu legal atau tidak, saya ingin mengirim orang-orang saya ke sana untuk mencobanya, kata Zheng Xiuchen, yang tidak jauh dari situ. Keluarga Zheng ingin berkuasa. Terjadi keributan di sekitar. Ekspresi Zhong Yuan sedikit berubah dan dia menatap Zheng Xiuchen. Bagaimana? Tidak mungkin. Zheng Xiuchen memandang wasit dan bertanya. Sebagai keluarga seni bela diri di Huaibei, keluarga Zheng mungkin, kata wasit dengan rasa malu. Jika tidak berhasil, lupakan saja. Saya tidak berniat membiarkan keluarga Zheng menjadi pusat perhatian. Saya hanya ingin tahu apakah tetua keenam lebih kuat dari orang yang saya bawa ke sini, kata Zheng Xiuchen sambil sebuah senyuman.
Melihat arogansi di wajah Zheng Xiuchen, wajah Zhong Yuan berubah menjadi jelek. Orang ini jelas tidak meremehkan keluarga Zhong, atau bahkan seluruh keluarga seni bela diri Jiangnan. Kalau begitu, ayo naik ke panggung. Keluarga Zhong akan membuat keributan besar hari ini. Menginjak-injak keluarga Zheng dari Huaibei. Tidak masalah, saya setuju keluarga Zheng mengirim orang ke panggung, kata Zhong Yuan keras. Saudaraku, wajah Zhong Liu sedikit berubah dan dia ingin menghentikannya. Orang-orang telah menginjak kita, apakah kita masih harus menanggungnya? Zhong Yuan berkata kepada Zhong Liu, selain itu, saya percaya pada kekuatan tetua keenam. Dia pasti bisa mengalahkan keluarga Zheng dengan mudah. Karena perwakilan keluarga Zhong tidak keberatan, keluarga Zheng dapat mengirim seseorang ke panggung, kata wasit kepada Zheng Xiuchen. Pelindung ketiga, kamu baik-baik saja. Zheng Xiuchen berkata kepada lelaki tua di belakangnya. Tuan, tentu saja saya tidak punya masalah, jawab penjaga ketiga. Setelah mengatakan itu, ketiga penjaga keluarga Zheng menghilang seketika. Terdengar seruan terkejut dari sekeliling. Melihat lagi, ketiga penjaga itu sudah berdiri di platform yang tinggi. Gerakan macam apa ini? Bukankah terlalu cepat? Seru seseorang. Fang Yu di antara penonton memandang wali ketiga keluarga Zheng dan sedikit menyipitkan matanya. Orang ini berada pada tahap akhir pembangunan pondasi, dan kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih kuat dari tetua keenam dari keluarga Zhong. Jika tidak terjadi apa-apa, tetua keenam dari keluarga Zhong akan terbunuh seketika. Biarkan perdebatan dimulai. Teriak wasit. Penjaga ketiga dari keluarga Zheng memancarkan semburan aura ganas, yang sangat sulit ditembus. Tetua keenam dari keluarga Zhong tampak serius, tidak lagi sesantai sebelumnya. Dia tahu bahwa lawan di depannya sama sekali tidak kalah dengan kekuatannya. Tetua keenam dari keluarga Zhong berteriak keras, dan semburan energi putih pucat memenuhi tubuhnya. Dia tiba-tiba mengangkat telapak tangan kanannya dan meledakkannya. Ledakan. Semburan energi sejati meledak menuju lokasi tiga penjaga keluarga Zheng. Ketiga penjaga keluarga Zheng melintas dan menghilang lagi. Telapak tangan ini kosong. Di mana orang-orang? Tetua keenam dari keluarga Zhong memiliki mata yang tajam dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk mencari sosok wali ketiga dari keluarga Zheng, sangat waspada. Aku di sini. Namun detik berikutnya, dia mendengar suara dingin di atas kepalanya. Bagaimana mungkin? Wajah tetua keenam dari keluarga Zhong berubah drastis dan dia mengangkat kepalanya. Tapi saat ini, tiga penjaga keluarga Zheng telah menyerang dengan satu telapak tangan. Telapak tangan ini mengenai kepala tetua keenam dari keluarga Zhong. Bentak. Sama seperti menghancurkan semangka, kepala tetua keenam dari keluarga Zhong meledak seketika, merah dan putih terbang bersama. Ada keheningan di sekitar, seolah dia belum bereaksi. Namun sesaat kemudian, terdengar ledakan seru dan jeritan. Tetua keenam dari keluarga Zhong dibunuh dengan satu pukulan. Melihat pemandangan ini, wajah Zhong Yuan berkedut dan jantungnya hampir meledak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tetua keenam akan dikalahkan seperti ini. Saudaraku, wajah Zhong Liu seputih kertas, dan bibirnya bergetar. Bau darah di platform tinggi menyebar ke sekeliling. Beberapa orang belum pernah melihat pemandangan seperti itu dan mau tidak mau muntah. Tetua keenam dari keluarga Zhong di atas panggung masih berdiri di tempatnya, tetapi kepalanya telah menghilang dan darah masih mengalir dari lehernya yang patah. Penjaga ketiga dari keluarga Zheng menendang tubuh kaku tetua keenam dari keluarga Zhong ke dalam danau, lalu melihat sekeliling dengan arogan dan berkata dengan dingin, siapa lagi yang akan naik panggung? Terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang memandang wali ketiga keluarga Zheng dengan mata ngeri. Bahkan 6 tetua terkuat dari keluarga Zhong terbunuh seketika dengan satu pukulan.
Siapa lagi yang berani naik panggung? Siapa yang berkuasa tanpa mencari kematian? Jika kamu tidak berani naik panggung sendirian, kamu bisa naik panggung sebagai grup. Saya tidak takut, kata penjaga ketiga dari keluarga Zeng lagi. Kalimat ini tidak diragukan lagi merupakan ejekan bagi seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Banyak perwakilan keluarga bangsawan yang merasa terhina, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan mereka memang jauh kalah dengan keluarga Zeng. Kekuatan komunitas seni bela diri di Jiangnan telah diakui sebagai yang terlemah di Tiongkok, dan sekarang mereka bertemu dengan keluarga Zeng di Huaibei, yang baru saja menegaskan hal ini. Jika tidak ada yang naik ke panggung, wasit di samping juga berbicara dengan suara yang jauh lebih pelan. Masih ada keheningan di sekitar. Seluruh dunia seni bela diri Jiangnan diinjak-injak oleh keluarga Huaibei Zeng. Kehilangan muka. Wasit menghela nafas dan berkata, saya menyatakan bahwa keluarga Zeng. Saat ini, Fang Yu maju selangkah dan berkata, saya ingin pergi ke sana dan mencobanya.